Halo gengs, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel Nonam TV. Kali ini Mimin akan lanjutin membahas anime Sakamoto Days episode 4 dan 5. Daripada menunggu lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai dari lanjutan episode 3 yang dimana masih di taman bermain, dan di sini kita diperlihatkan ada dua orang pria dan wanita yang sedang membicarakan hal penting seperti menargetkan seseorang yang mau dikalahkan, dan sebut saja mereka, Babang Brewok dan Obiguro. Di sebelah taman bermain yang lain, mata Shin sedang diobatin oleh Lu Xiaotang dengan obat tetes mata akibat Shin bertarung melawan Babang Japrik terkena efek racun di pisaunya karena Babang Japrik telah kalah dan ia diikat dengan tali. Dan Tuan Sakamoto menanyakan Babang Japrik siapa yang telah membayarnya untuk membunuh Sakamoto. Karena tidak langsung dijawabnya, Lu Xiaotang pun langsung mendatanginya dan mengancamnya kalau tidak mau jujur ia akan diracuni juga sama seperti Shin. Dan Babang Japrik pun menjawab dengan jujur kalau ia dibayar oleh perusahaan Dondenkai, yaitu perusahaan yang jahat dan membiarkan bekerja sendirian. Dan Shin pun menanyakan kepada Babang Japrik tersebut apakah ia terdaftar di organisasi JHA. Dan ia menjawab iya. Karena Lu Xiaotang tidak tahu itu apa, Shin menjelaskannya kepada Xiaotang. Dan ketika Babang Japrik menanyakan ke Sakamoto tentang Ordo, Sakamoto hanya diam dan Babang Japrik tahu kalau itu benar dan bukan mitos saja. Dan datanglah Aoi dan Hana untuk ngajak Sakamoto, Shin dan Lu Xiaotang makan siang. Dan Babang Japrik pun melepaskan dirinya dari ikatan karena ia tidak dibunuh oleh Shin. Saat makan siang bersama keluarga, Shin masih sakit karena efek obat tetes mata tersebut dan ia tidak bisa membaca pikiran untuk saat ini. Ketika Sakamoto, Shin dan Xiaotang membicarakan sesuatu, datanglah Aoi melihat mereka yang begitu aneh dan menanyakan hal tersebut, dan mereka bertiga lucunya langsung panik. Shin pun beralih ke toilet umum, di mana Babang Japrik sedang cuci tangan. Tanpa disadari, ada seseorang yang mengintainya dari kaca, dan tiba-tiba Babang Japrik langsung dihentam dan diduduki oleh wanita yang bernama Obiguro. Dan karena Babang Brewok sok keren, dia memarahi Obiguro yang duduk mengangkang seperti itu karena tidak baik menurutnya. Babang Japrik pun menanyakan kenapa mereka berdua ada di sini. Babang Brewok pun menjawab karena ia ingin menyelesaikan tugas dan menuntun Babang Japrik untuk membunuh Sakamoto Taro, sang legendaris. Dan kata Babang Japrik, mereka berdua ini sangat konyol, tapi mereka di 2 tahun lalu pernah mengalahkan 100 orang dan disebut pasangan paling brutal di perusahaan Dondenkai. Shin beralih lagi ke keluarga Sakamoto dan tadinya kelihatan panik, dan Shin pun menjelaskan kalau tidak ada yang aneh dan mereka sangat menyukai wahana tersebut. Dan Aoi pun mengajak mereka untuk mencoba wahana yang lainnya lagi, dan mereka pun semua mau. Semua wahana bermain dicoba semua dan mereka sangat senang. Dan akhirnya malam hari pun tiba dan Aoi pun mengajak mereka langsung mencoba memasuki wahana rumah hantu walaupun sedikit menyeramkan. Ketika masuk di rumah hantu, Lu Xiaotang sangat gugup karena takut dengan situasi tersebut, dan ia meminum obat gugup untuk menenangkan dirinya. Dan siapa sangka ternyata Babang Brewok dan Obiguro sudah mengintai Sakamoto melalui kamera rumah hantu tersebut. Lu Xiaotang pun langsung dikagetkan dengan hantu yang ada di rumah itu, tapi Aoi dan Hana sangat menikmatinya. Ketika lagi santai berjalan, Sakamoto dikejutkan dengan musuh yang menyamar jadi zombie. Alhasil dihajar dengan Sakamoto tanpa dilihat Aoi. Shin beralih ke obrolan Babang Brewok dan Obiguro. Mereka berdua sedang membicarakan Sakamoto yang ia incar untuk mengalahkannya. Dan Shin berpindah ke masa lalu Sakamoto dan Babang Brewok, di mana Sakamoto dan Babang Brewok selalu bersama
Dan Sakamoto begitu hebat dan keren, lantas ia menjadi idola para wanita-wanita pada masanya. Begitu juga Nagumo juga banyak penggemarnya. Kembali lagi di masa sekarang, tepatnya di rumah hantu, anak-anaknya Sakamoto sangat senang melihat zombie-zombie, dan Lu Xiaotang masih takut dan meminum sake agar tidak takut, dan alhasil Xiaotang pun mabuk. Ketika ada bunyi-bunyi yang aneh, mereka pun berhenti, dan Lu Xiaotang karena sudah mabuk dan menjadi berani, lalu ia langsung membuka pintu tersebut. Alhasil keluarlah semua zombie-zombie yang banyak. Ketika zombie sudah keluar, Sakamoto pun langsung dihajar dengan babang brewok dengan pukulan kerasnya, dan mereka berdua pun melambung jauh ke gedung yang lain. Dan Sakamoto pun menanyakan di mana keluarganya. Kembali di rumah hantu, diperlihatkan Aoi dan Hana sedang terbaring pingsan, dan Shin mau menyadarinya, dan tiba-tiba datang musuh wanita, yaitu Obiguro, dan secara dadakan Lu Xiaotang langsung menyerang Obiguro dengan tendangan maut dalam kondisi mabuk. Dan kembali lagi di gedung yang lain, tepatnya pertarungan Sakamoto dan Babang Brewok, dan Sakamoto pun begitu kesal karena setiap ditanya Babang Brewok tidak mau menjawab pertanyaan Sakamoto, lantas Sakamoto langsung menyerangnya, tapi sayangnya serangan Sakamoto ditahan olehnya dan diserang balik dengan bom, dan Sakamoto pun langsung dihajar dengan pukulan hingga terpelanting jauh. Diperlihatkan lagi pertarungan Lu Xiaotang dan Obiguro, Xiaotang yang menyerangnya dengan santai ditangkis oleh Obiguro dan memusingkan kepala Xiaotang, lalu Obiguro menyandra Shin dan diikat dengan zombie, bahkan Shin mau dipotong agar Xiaotang bisa bertarung dengan serius dan harus menyerangnya dalam waktu 10 detik, kalau tidak Shin akan dipotong. Kembali lagi di pertarungan Sakamoto dan Babang Brewok. Saat itu Sakamoto sangat sulit memukul Babang Brewok karena ia menggunakan senjata bola bom super dan roket di tangannya. Dan mereka pun akhirnya bertarung karena Babang Brewok tidak terima. Sakamoto dipandangnya menjadi lemah karena Sakamoto adalah panutannya. Sakamoto pun dipukul terus hingga mundur, dan Babang Brewok pun memukul sangat keras dengan roket di tangannya. Alhasil Sakamoto pun melambung jauh. Babang Brewok pikir Sakamoto sudah kalah dengan pukulan tersebut. Ketika ia mengucapkan selamat tinggal, secara tiba-tiba ia merasakan aura mengancam yang sangat besar. Dan ternyata Sakamoto bangkit kembali dengan keadaan primanya dan menjadi kurus seperti masa mudanya. Sakamoto. Shin beralih ke episode 5, dan dimana melanjutkan pertarungan antara Lu Xiaotang dan Obiguro. Mereka berdua sangat asik bertarung, dan Xiaotang pun terkena tendangan Obiguro. Dan Xiaotang pun meminum sakenya lagi dan menjadi mabuk, dan alhasil ia menjadi hebat, bahkan bisa menghindari semua serangan Obiguro, dan Xiaotang pun membalas dengan tendangannya, untung saja bisa dihindari oleh musuhnya. Ketika Obiguro minta untuk dibunuh, Lu Xiaotang pun menjawab tidak mau membunuh karena itu adalah aturan keluarga Sakamoto dan janji keluarga. Dan ketika Obiguro menyebut Xiaotang bodoh, ia pun langsung marah besar, dan ketika Xiaotang melancarkan pukulannya, dan secara tiba-tiba ia sadar dari mabuknya. Dan Obiguro pun senang karena mendapatkan lawan yang sama hebatnya dan memeluk Lu Xiaotang. Kembali lagi di pertarungan Sakamoto dan Babang Brewok. Ketika sedang asik berbicara karena ia kaget melihat Sakamoto menjadi kurus, dan Sakamoto pun langsung dengan cepat memukul Babang Brewok dengan keras hingga Babang Brewok keluar dari gedung, dan pertarungan mereka berdua tidak bisa dihindari lagi. Mereka langsung bertarung adu serangan, dan Sakamoto pun terus-terusan menghajar Babang Brewok sampai ia tidak dikasih nafas oleh Sakamoto. Serangan Babang Brewok pun yang tadinya mempan, tapi sekarang sudah tidak mempan lagi pada Sakamoto. Ketika Babang Brewok kaget akan kekuatan Sakamoto.
Sakamoto pun menjelaskan, dulu ia sama sepertinya, menggunakan kekuatan untuk menyakiti orang lain. Sekarang ia menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang yang ia sayanginya dan membuatnya menjadi kuat. Dan Sakamoto pun melancarkan serangan terakhirnya dan melambung jauh di wahana bermain, dan ketika Babang Brewok kalah dan mengakui kalau Sakamoto itu hebat, sangat hard-boiled. Scene beralih di taman bermain dan di mana Aoi telah sadar dan tiba-tiba kaget kenapa dirinya ada di sini, padahal yang tadinya sedang berada di rumah hantu. Dan Shin pun menjelaskan bahwa lagi kelelahan dan di rumah hantu sangat menegangkan. Dan ketika Aoi menanyakan kemana Sakamoto, Shin pun langsung pergi mencari Sakamoto. Ketika Sakamoto dan Babang Brewok sedang berjalan dan Sakamoto membeli bakpao dan memakannya dan sebagian untuk keluarganya, karena Sakamoto sangat cinta dengan keluarganya. Dan tiba-tiba Shin pun datang memanggil Sakamoto dari jauh. Karena kaget melihat perubahannya yang menjadi kurus, Shin sangat kagum dengan perubahannya tersebut. Dan ketika Babang Brewok membahas tentang imbalan, Aoi pun datang dan mendengarnya lalu mengintro mereka bertiga, Shin, Sakamoto, dan Babang Brewok. Aoi langsung menanyakan, dan Sakamoto pun menjawabnya dengan sedikit gugup, dan Shin diam karena takut dimarahi dengan Aoi, dan Babang Brewok pun bantu menjawab dengan sok keren dan memperkenalkan dirinya dan menyebut ia pembunuh profesional, dan Aoi meminta agar tidak membunuh suaminya. Dan ketika di taman bermain di malam hari, Babang Brewok dan Obiguro membicarakan sesuatu tentang Dondenkai dan Shin menanyakan hal tersebut dan Babang Brewok tidak tahu mengenai hal tersebut dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Sakamoto. Dan ketika Shin menanyakan tentang Dondenkai ke Sakamoto, Sakamoto pun menjawab kenal dengan seseorang. Singkat cerita, Sakamoto kembali gendut lagi. Shin sedikit kecewa melihat Sakamoto kembali gendut lagi, dan Shin, Sakamoto, dan Lu Xiaotang pun berjalan menuju suatu tempat yang akan mereka tuju. Dan akhirnya sampai di tempat tersebut. Di dalamnya mereka langsung mencari CD dan Shin langsung mendapatkannya. Lalu mereka bertiga langsung menonton di ruangan yang tersedia. Ketika filmnya dimulai, film tersebut menjelaskan bahwa Dondenkai adalah organisasi pembunuh beranggotakan 50 orang dan menjadikan gedung sebagai markas Dondenkai. Dan CD tersebut langsung dibeli Sakamoto karena banyak mendapatkan informasi. Ketika Sakamoto dan kawan ingin pergi dari tempat tersebut, tukang CD-nya langsung memperingati Sakamoto agar berhati-hati dan memberi informasi yang ia tahu. Singkat cerita, kita diperlihatkan pada geng yang sangat ditakuti yang berisi orang-orang menakutkan, yaitu geng Ordo, geng dahulunya Sakamoto sebelum pensiun. Dan di sini Nagumo ditanya oleh temannya, apakah ia bertemu Sakamoto, dan Nagumo berpura-pura tidak tahu soal Sakamoto saat ini, dan temannya marah dan mau membunuh Nagumo. Temannya tersebut bernama Hyo. Shishiba dan Osaragi dengan santai tidak memperdulikan Nagumo dan Hyo yang mau ribut. Hanya saja Shishiba kesal dengan chef karena memasukkan bawang di makanannya. Ketika lagi asik berbincang-bincang di meja makan, datanglah seorang kakek yang bernama Iria dari organisasi JAA. Kakek tersebut meminta geng Ordo untuk mengurus pembunuh yang berkeliaran yang telah membunuh pasukan kakek tersebut satu persatu. Singkat cerita, sampailah Sakamoto, Shin, dan Lu Xiaotang di markas Dondenkai, dan mereka memasukin markas tersebut dengan menghindari pertarungan. Dengan pelan-pelan mereka masuk ke markas tersebut, dan Shin langsung mengalahkan satu orang penjaga, dan Sakamoto juga mengalahkan satu orang juga, dan mereka terus melaju masuk sampai ke tempat tujuan atau bosnya.
Ketika sampai tempat tujuan dan langsung membuka pintu tersebut, mereka langsung dikejutkan. Dengan banyaknya orang yang telah dikalahkan, ternyata di tempat itu sudah berada seseorang yang masih hidup, ternyata ia Nagumo. Karena ia datang ke tempat itu hanya ingin riset dan semua pasukan Dondenkai sudah dikalahkan dengan orang yang tidak diketahui. Dan Nagumo memperingati Sakamoto agar berhati-hati dengan tanda X. Dan pembunuhan ini dimulai saat imbalan untuk Sakamoto dipublikasikan. Dan ada seseorang yang belum diketahui berbaju putih yang membunuh banyak orang dan menulis huruf X di dinding dengan darah. Josaってとこかな。最近とにかく坂本くん、君たちもスラーに若干バランスが悪い。Singkat cerita, mereka sudah sampai di toko Sakamoto, dan orang-orang sok kuat pada datang untuk memburu Sakamoto, tapi tidak ada yang bisa melakukannya, dan Sakamoto mengajak Shin untuk lebih kuat agar bersiap dengan serangan apapun yang akan datang. Dan episode 4 dan 5 kita tutup di sini dulu ya. Mimin bakalan lanjutin lagi. Terima kasih, semoga kalian enjoy.